untuk melayani. Karena seringkali orang memahami bahwa menjadi pemimpin bukanlah menjadi tuan. Ya. Atau pemimpin itu selalu diidentikan bos atas orang-orang yang dipimpin. Sehingga banyak orang berpikir kalau dia pemimpin dia bukan pelayan. Karena pemahamannya, pengertiannya tentang pemimpin itu dan pelayanan itu salah. Padahal sebenarnya pemimpin itu Bapak Ibu juga adalah pelayan. Atau di dalam bahasa yang lain hamba atau budak atas orang yang dipimpin. Jadi waktu seseorang punya konsep dan pemahaman bahwa pemimpin itu juga adalah pelayan. Pemimpin itu juga adalah hamba. Pemimpin itu juga adalah budak. Baik dalam konteks sebagai hamba Tuhan, sebagai profesional, sebagai pengusaha. Di sana juga Bapak Ibu juga adalah pemimpin, tapi juga sekaligus pelayan loh. Ya, di sana kita juga pemimpin, tapi juga pelayan juga. Nah, hal ini juga sebenarnya yang dipahami oleh Yesus. Yang ditata dalam Markus pasal 10 ayat 45. Yesus memberikan model atau keteladanan. Dia tidak hanya menjadi leader atas para murid. Dia tidak hanya menjadi pemimpin atas orang-orang yang dilayani. Dia tidak hanya menjadi gembala, menjadi kepala atas orang-orang lain. Tapi dia juga menjadi pelayan, menjadi hamba untuk orang-orang yang dia pimpin. Dan itu sangat terlihat jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Waktu Yesus membasuh kaki para murid kan. Bayangin Bapak Ibu. Pemimpin tapi dia mau merendahkan hatinya untuk membasuh kaki Yesus. Itu merupakan bentuk kepemimpinan yang sangat-sangat benar dan sangat-sangat perlu kita teladani. Jadi jangan sampai kita berpikir karena saya adalah pemimpin di rumah atau di usaha, pekerjaan dan bisnis, saya hanya tinggal perintah sana, perintah sini, saya tidak perlu membantu istri saya untuk nyapu, ngepel. Bukan begitu. Kalau di kantor saya hanya tinggal perintah-perintah aja atas bawahan saya. Saya tidak usah menolong mereka kalau mereka punya kendala atau punya kesulitan dalam mengatasi, menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan mereka. Enggak begitu. Tapi sebagai pemimpin, di usaha pekerjaan, kita bertanggung jawab penuh terhadap orang-orang yang kita pimpin. Kita bertanggung jawab penuh menolong setiap karyawan kita, bawahan kita. Dalam menghadapi kesukaran, berbagai kesukaran, tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, dalam menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab mereka. Kita harus turun. Karena itu juga yang dipahami, itu juga yang dipraktekkan oleh Yesus. Karena dia punya konsep bahwa pemimpin itu juga adalah pelayan. Itu dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 45 Bapak. Maka kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang sukses di keluarga, di dalam pekerjaan, di usaha dan bisnis, haruslah menjadi seorang pemimpin yang melayani. Jangan hanya sebagai seorang pemimpin yang hanya bisa merintah-perintah, nggak boleh. Itu pasti akan gagal. Itu pasti akan ditinggalkan oleh orang-orang yang dipimpin. Dan organisasi atau lembaga yang dipimpin cepat atau lambat pasti akan koit, pasti akan mati. Itu udah pasti. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita pahami. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pelayan? Pelayan itu berasal dari kata pelayan. Didasari dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, dengan bacaan efek atau dalam bahasa Indonesia budak, hamba atau pelayan. Atau dalam arti yang lebih real, nyata, sederhana, pelayan itu adalah keset kaki. Sedangkan dalam bahasa Yunaninya, pelayan itu adalah doulos, yang artinya budak, hamba, sama seperti arti kata pelayan dalam bahasa Ibrani, yaitu apa? Keset kaki juga. Kemudian misalnya dalam Kristus pasti kita sering kali menginjak keset kaki, baik di rumah bahkan di kantor. Seringkali kita yang punya kaki ini tidak tahu dari pagi, siang, sampai sore
Kita injak apa? Mungkin juga kotoran binatang, sampah dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita membersihkan kaki kita, di atas keset kaki itu, tidak ada satu keset kaki pun yang menolak kaki kita karena jorok. Atau karena baru menginjak kotoran binatang ataupun juga menginjak sampah. Nggak ada dengan sendirinya keset kaki itu terbang tinggi, melayang jauh. Menghindar dari kaki kita. Nggak ada kan Bapak Ibu? Tapi keset kaki itu selalu tetap ada di posisinya. Ada di tempatnya. Bahkan keset kaki itu secara tidak langsung dia berkata kepada kita, welcome. Itu makanya ada tulisan welcome di beberapa atau sebagian besar keset kaki kan. Artinya apa? Kenapa? Apa makna arti tulisan welcome di keset kaki itu? Dia mau mengatakan kepada setiap kita yang punya kaki, entah kaki kita menginjak kotoran manusia ke, kotoran binatang ke, atau apa ke, dia katakan saya siap membersihkan. Saya siap melayani kaki Bapak, Ibu, dan saudara. Ini konsep yang harus juga kita pahami sebagai seorang pemimpin yang melayani. Jadi arti pelayan menurut Alkitab adalah budak atau hamba yang melayani, bahkan bawahan dalam pengertian umum pelayan. Yang seringkali ini harus juga dimulai dari kerendahan hati. Jadi pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memiliki kerendahan hati untuk melakukan setiap tanggung jawabnya, pekerjaannya, dengan takut akan Tuhan. Dan melakukan yang terbaik kepada Tuhan dengan menuntaskan segala pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Apakah itu dalam konteks waktu kita melayani, apakah itu dalam konteks waktu kita di keluarga, apakah itu dalam konteks waktu kita di kantor, dalam usaha dan bisnis kita. Kita harus punya konsep dan pemahaman kerendahan hati untuk melakukan semuanya untuk Tuhan. Tanpa harus selalu kita mengharapkan penghormatan, apresiasi dari karyawan kita. Tapi kita harus tetap melayani mereka, memimpin mereka sesuai dengan cara Tuhan. Artinya apa? Memperlakukan mereka dengan manusiawi.